ASN gitu ya, aktivitas kita tuh kan relatif sama. Terus apa gitu loh yang membedakan aktivitas ASN A dengan ASN B, ASN C itu apa gitu. Bagi saya itu sederhana sebenarnya. Yang penting teman-teman tuh bisa menunjukkan bahwa sedikit lebih ekstra saja dari umum dari teman-teman yang lain gitu, yang rata-rata. Misalkan yang lain datang jam 8 karena memang kerja jam 8 misalnya. Teman-teman datang setengah 8. Itu sudah ekstra walaupun sifatnya sepele gitu loh. Tapi itu ekstra. Terus atau setiap kali ada tugas tambahan, teman-teman mengajukan diri untuk terlibat. Sebenarnya nggak wajib, tapi teman-teman ringan tangan untuk membantu misalkan. Helpful gitu loh. Artinya bisa diandalkan. Nah, itu sesuatu yang menurut saya nilai plus di bagian aktivitas. Jadi intinya bagaimana teman-teman itu di pertanyaan ini digambarkan sebagai orang yang memang bertanggung jawab, terus melakukan pekerjaan itu sangat serius, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban gitu. Jadi arahnya ke sana. Sedangkan prestasi, nah memaknai prestasi ini juga penting karena kita nih kan balik lagi kan posisinya yang dinilai itu adalah ketika kita bekerja sebagai ASN. Mungkin ketika teman-teman sebelum masuk ASN itu prestasinya banyak. Tapi yang mau dilihat itu ketika yang dilihat oleh pemberi rekomendasi yang bisa dia berikan rekomendasinya adalah ketika teman-teman bekerja di bawah dia kan. Nah, itu memang agak sulit pastinya untuk melihat apa sih prestasi yang kita lakukan sebenarnya gitu kan. Nah, ini makna prestasinya yang harus diperluas. Kalau menurut saya, prestasi itu bisa dilihat misalkan dari sisi pertama itu adalah memang kayak sesuatu yang sifatnya terukur ya, prestasi juara 1, juara 2, misalkan juara-juara itulah, peringkat 1, peringkat 2, itu bisa dinyatakan sebagai prestasi. Tapi kan nggak semua orang bisa mendapatkan peringkat itu gitu loh. Tapi pengen juga berangkat dan layak juga sebenarnya. Kemudian apa prestasinya dia yang bisa ditonjolkan. Nah, prestasi ini bisa juga kayak kita terlibat dalam sebuah pencapaian gitu. Misalkan kalau kayak di bandara menangkap paspor palsu, itu bisa. Terus kemudian terlibat dalam, misalkan teman-teman di Wasdakim juga bisa terlibat dalam apa, misalkan penggerebekan atau apa gitu kan, pengungkapan kasus misalkan. Terus teman-teman tempat lain misalkan terlibat dalam acara-acara internasional sebagai panitia juga tidak masalah. Artinya dia sebagai panitia inti dalam acara besar IMF misalkan ataupun apa gitu. Itu bisa teman-teman kategorikan sebagai prestasi. Yang terakhir, prestasi karena taruhlah misalkan nggak pernah dapat paspor palsu, nggak ada kesempatannya misalkan dapat paspor palsu ya, nggak semua orang kan. Terus kemudian juga nggak bisa terlibat di kegiatan apa-apa, misalkan artinya bukan pilihan dia untuk bisa memilih itu. Ada satu jalan lagi yang bisa dilakukan untuk memperoleh prestasi ini adalah teman-teman harus menginisiasi sesuatu gitu. Jadi teman-teman bikin sesuatu di kantor yang sifatnya inovatif dan kreatif. Misalkan nih teman-teman bikin pelatihan bahasa Inggris ekstra, atau bahasa asing lain ekstra tanpa dibayar khusus buat teman-temannya setelah pulang kerja misalkan, atau mengusulkan desain baru apa, logo apa, entah website, entah apa, segala macam. Yang intinya itu sifatnya itu mempermudah pekerjaan yang sudah ada. Jadi pekerjaan sudah ada sebenarnya, tapi teman-teman tambah lagi percanggih gitu. Jadi menambah nilai sesuatu. Nah, ini juga sepertinya kerangka yang berkaitan dengan tacit knowledge itu ya, sesuatu yang biasa kita lakukan karena kita sering melakukan itu sehingga kita tahu cara terbaik untuk melakukan pekerjaan itu seperti apa. Termasuk terobosan-terobosan misalkan. Kalau punya ide-ide terobosan dan itu bisa dijalankan, masuk akal, diterima, teman-teman jalankan, itu bisa dianggap sebagai prestasi juga. Oke. Nah, satu hal lagi yang penting yang mau saya sampaikan, saya dulu waktu menulis ini agak bingung juga gitu loh kan. Saya sempat mikir gitu loh, prestasi saya apa gitu. Tapi kemudian saya sadar bahwa orang yang membaca surat rekomendasi ini, pihak LPDP, itu orang-orang yang sudah mengerti gitu loh. Mereka tuh orang-orang yang sudah sangat mengerti. Sehingga mungkin tidak perlu kita tuh langsung memberikan prestasi yang sifatnya tangible, langsung kelihatan. Saya berhasil A misalkan. Tapi minimal teman-teman bisa memberikan jejak-jejak gitu loh.
jejak-jejak bahwa teman-teman itu bisa berprestasi dan akan berprestasi. Mereka peka sekali melihat hal seperti ini. Ibaratnya tuh memang ya kayak yang saya bilang tadi kan, kalau kita mencari pohon kelapa, yang penting kita bisa tunjukkan bahwa kita tuh suatu saat akan memberikan buah kelapa gitu loh, walaupun belum masanya gitu. Nah, ini juga salah satu argumen teman-teman kalau misalkan pengen mengambil beasiswa ini ya karena kita ingin memberikan hasil gitu loh. Tapi kesempatan belum ada, ilmunya belum ada, dan ini salah satu alat bagi kita untuk menghasilkan prestasi tersebut. Oke. Pertanyaan kedua, berikan alasan saudara merekomendasikan pelamar. Jadi ini lebih kepada kayak LPDP itu mau kayak bertanya kepada pemberi rekomendasi kita ya, atasan kita. Artinya kenapa Anda mau merekomendasikan orang ini gitu loh. Nah, artinya atasan kita itu harus bisa meyakinkan LPDP bahwa kita ini layak untuk dididik, diberikan investasi gitu ya. Agar kapasitas kita itu meningkat dan itu akan kembali ke organisasi berbentuk kontribusi seperti itu. Jadi itu yang harus di framingnya di situ di pertanyaan kedua ini gitu loh. Anak ini aset, anak ini potensial karena menurut saya sifatnya misalkan ataupun karakternya tuh ABCD dan buktinya kan sudah ada tadi di mana di aktivitas dan prestasi tadi kan. Ini kan penilaian pribadi nih akhirnya nih. Anaknya rajin, bertanggung jawab segala macam. Saya misalkan jarang melihat potensi seperti ini, aset pemerintah misalkan, dan layak diberikan agar kedepannya kontribusinya berlipat ganda. Hal-hal seperti itu. Oke. Next. Nah, persyaratan yang memerlukan perhatian khusus keempat, itu adalah pemilihan program studinya teman-teman. Jadi harus diingat bahwa kampusnya itu hanya yang ada di daftar ya, jangan cari di luar. Nah, berdasarkan detailnya teman-teman bisa baca sendiri. Ada 141 universitas terbuka untuk semua jurusan dan ini rankingnya yang bagus, makanya semua jurusan terbuka. Jadi semakin teman-teman bisa mencapai kampus bagus, semakin bebas jurusannya. Tapi ada juga 167 universitas yang diperbolehkan, cuman jurusannya tertentu. Jadi ini ranking fakultas sebenarnya. Ini ranking fakultas arahnya. Fakultas tertentu itu bagus gitu rankingnya, sehingga masih dimasukkan ke sini. Kewajiban teman-teman itu hanya mencari satu surat penerimaan kampus dari 3 kampus yang teman-teman tentukan. Jadi teman-teman harus menyampaikan nanti di aplikasi itu bahwa saya memilih 3 universitas ini. Dan kewajiban teman-teman hanya mendapatkan satu saja. Dan menurut sarannya dari LPDP sendiri, pilih yang paling tinggi rankingnya, pokoknya yang benar-benar mimpinya teman-teman, terus kemudian yang tengah-tengah, yang kira-kira ini mungkin agak susah, ini mungkin agak bisa dicapai, terus yang benar-benar bisa dicapai oleh teman-teman, yang teman-teman yakin ketika melihat persyaratannya itu teman-teman bisa gitu mencapai sebagai jaminannya gitu kan ya. Karena yang dibutuhkan LPDP cuma satu dan tidak ada mekanisme perpindah universitas. Jadi harus jeli juga melihat ketiga universitas di sini. Jangan ambil yang tinggi semua dan coba juga jangan ngeset standarnya terlalu rendah. Ambil juga yang agak tinggi karena siapa tahu masuk gitu kan. Kita nggak tahu. Bisa jadi gitu. Kalau teman-teman serius, konsisten, persiapannya sangat bagus, saya yakin kadang hasilnya itu di atas dari apa yang kita ekspektasi. Nah, ini semoga masih betah dengerin ya. Ini adalah persyaratan unik pertama yang harus dipenuhi oleh teman-teman. Jadi itu di proposal ini, maaf, aduh, saya agak-agak kurang ngerti nih. Oke, proposal studi ini dimaksudkan untuk LPDP itu mau tahu, ya proposal sih sebenarnya intinya. Mau tahu kenapa bidang studi ini yang dipilih, perguruan tinggi yang itu, area disiplin ilmunya, terus apa hubungannya gitu kan sama kebutuhan institusi asal kita gitu loh. Kebutuhan institusi asal ini cukup menurut saya, nggak usah pembangunan nasional kayaknya. Kalau pembangunan nasional itu kayak yang buat reguler sepertinya ya. Jadi dia lebih melihat potensi daerah segala macam. Kalau kita kan jelas, kita dari instansi. Jadi kebutuhan instansi aja fokus kita, fokus di situ biar teman-teman nggak bingung. Nah, sebenarnya mereka mau tahu ini tuh datang dari mana semua pilihan ini gitu kan. Nah, sekarang berarti yang kita cari tahu tuh bagaimana sih kita menjustifikasinya ini gitu loh. Dan menemukan relevansinya. Saya
ada sedikit saran sih ke teman-teman bagaimana melakukannya gitu. Jadi yang dilakukan itu adalah pertama kali, karena yang dicari LPDP ini adalah orang-orang yang berpikiran visioner, punya kemampuan leadership, terus kemudian bisa menjadi agen perubahan di kemudian hari, sehingga kalian harus bisa mengidentifikasi gitu loh. Kalian harus bisa mengidentifikasi masalah atau gap yang saat ini dihadapi di organisasi. Kalian angkat salah satu aja ya, nggak usah semuanya gitu. Terus potensi masalah yang untuk diantisipasi. Misalkan nih, kalian mengangkat, saat ini kita punya masalah, dan saya mau menyelesaikan ini. Kalian angkat itu. Atau kalian ngambilnya bukan dari situ, point of view-nya. Ini ke depannya kayaknya akan jadi masalah nih. Berpotensi jadi masalah nih. Saya akan ngambil sekolah ini untuk menghindari permasalahan di masa depan, di kemudian hari. Jadi kalian sifatnya tuh lebih bisa memprediksi ke depan gitu loh. Dan antisipasinya belum dibaca oleh organisasi. Makanya kehadiran kalian itu, leadership kalian itu di situ gitu loh. Kalian mampu membaca. Kedepannya ini harusnya milenial jago nih. Kalian tahu kedepannya ini kita butuh percepatan apa misalkan. Kita butuh, ada kebutuhan yang harus kita kejar. Nah, itu bisa. Yang ketiga, kalian bisa juga melihat sebenarnya kita nih punya potensi, tapi kita belum olah. Gitu. Ini sebenarnya saya dapatkan dari blognya Scholars Official kalau nggak salah, punya Mas Imam. Dan menurut saya sangat bagus, walaupun punya dia tuh konteksnya yang reguler ya, lebih kepada kayak potensi daerah gitu yang dia omongin. Cuman itu masih bisa kita pakai gitu loh. Ada beberapa yang sangat bisa kita lensa-lensa ini bisa kita gunakan gitu untuk menemukan apa sih yang akan kita bahas gitu kan. Nah, setelah teman-teman mungkin nanti ketika teman-teman mengidentifikasi ini, kalian ketemu sangat banyak. Nah, ketika ketemu sangat banyak, kalian nggak usah pusing. Kalian klasifikasikan aja masalah-masalah ini ke bidang-bidangnya gitu loh. Dan pilih bidang yang kalian kuasai. Misalnya kalian paham ada persoalan pengawasan keimigrasian, tapi kalian nggak ngerti, nggak usah dipaksakan diri juga ngambil di situ. Bidang-bidang ini kalian cari yang bisa kalian kuasai gitu loh. Apabila kalian tidak linear, atau bidang yang sesuai dengan latar belakang disiplin keilmuan. Seperti contohnya kemarin itu yang komunikasi, misalkan, siapa ya, Randy ya, siapa sih namanya? Nah, itu bisa tuh, dia meskipun tidak di bagian yang berhubungan komunikasi, tapi dia kalau dia melihat ada persoalan komunikasi, dia bisa sampaikan. Dan dia bisa bilang kalau latar belakang disiplin saya, keilmuan saya komunikasi. Atau misalkan dia mau mengangkat yang di bandara, walaupun dia bukan, basicnya misalkan bukan, ya malah bandara itu bisa apa aja ya. Walaupun itu dia baru belajarnya di imigrasi mengenai bandara, tidak masalah. Dia bisa mengambil masalah itu gitu loh. Yang penting dia sanggup aja melaksanakan studinya nanti gitu. Jadi yang dicari LPDP itu adalah orang yang bisa menuntaskan studi, jangan terlalu jauh gitu ininya. Kalaupun teman-teman misalkan seperti contohnya di Abdi Muda itu, dari hukum diambil ke IT, tapi ternyata anak yang ngambil hukum ini, dia punya basicnya ternyata. Dan itu bisa buktikan. Mungkin ada sertifikat, mungkin dia pernah ikut apa, segala macam, itu nggak masalah. Karena LPDP juga mau tahu, kamu sanggup nggak? Kamu milih jurusan ini sanggup nggak melaluinya gitu. Jadi bukan hanya berlandaskan pada kebutuhan di lapangan gitu loh, tapi kemampuan kita juga untuk menjalaninya nanti. Baik. Nah, setelah kalian sudah tahu, oh saya ambil yang sesuai disiplin ilmu aja lah, misalkan gitu ya, atau oh saya ambil yang ini aja lah, dan saya kayaknya bisa nih mempelajarinya. Sudah kalian tentukan itu bidangnya apa, kalian mulai bayangkan, ini tuh akan diselesaikan seperti apa, visinya gimana, misinya gimana, programnya gimana, gitu loh. Itu kalian bayangkan, dan itu nanti akan jadi gambaran kontribusi ke depan. Nah, kemudian apa gitu hubungan dari beasiswa ini kan? Beasiswa ini itu adalah skill yang akan membuat kalian kompeten untuk menjalankan kontribusinya. Jadi ini kita punya cita-cita, tapi kita nggak punya skillnya gitu. Makanya kita minta disekolahin. Seperti itu. Oke, setelah kalian sudah dapat ya program dan visi misinya ini, serta solusinya kayaknya arahnya ke sini kan saya kayaknya
mau begini-begini gitu, bikin ini. Kalian carilah browsing prodi-prodi di seluruh dunia ini, universitas yang bisa memberikan kalian skill untuk mewujudkan visi misi, mewujudkan program dan segala macam tadi. Cari jurusan yang bisa membantu kalian mewujudkan kontribusi kalian. Nah, setelah kalian ketemu 3 yang saya bilang tadi ya, 3 universitas, misalkan hubungan internasional, 1 Cambridge, 2 misalkan Warwick University, 3 misalkan apa yang agak di bawahnya misalkan gitu ya. Kalian tahu nih yang ketiga ini pasti masuk, yang kedua ini mungkin bisa masuk, yang ketiga agak kecil peluangnya. Itu kalian nyatakan, kalian daftar semua, jangan yang dilewatkan, dicoba aja semuanya. Cuma nanti harus unconditional sifatnya, artinya penerimaannya tuh utuh gitu. Kadang tuh kalian ketika mendaftar, itu yang keluar suratnya LOE-nya bisa kondisional. Macam-macam. Ada persoalan, bukan persoalan sih, ada persyaratan yang mereka minta kalian penuhi gitu. Ada yang kurang lah. Kalau saya kemarin dapat, jadi saya kemarin tuh ngirim kayak ada sekitar berapa gitu ya, dan itu macam-macam tuh, ada yang dapat unconditional, ada yang dapat kondisional. Yang kondisional tuh gara-gara saya paspor saya belum bisa saya submit. Kenapa? Karena saya PNS, saya butuh paspor dinas saya belum diurus, sehingga sama kampus itu persyaratan. Jadi yang keluarnya malah kondisional, cuman karena paspor. Ada teman saya yang kondisional keluar gara-gara IELTS-nya. Jadi kampusnya tuh senang dengan IPK-nya, akademisnya, segala macam, senang personal statement-nya, cuman bahasa Inggrisnya kurang, IELTS-nya, sekitar 0,5 kurang. Jadi ditungguin. Kamu perbaikin dulu bahasa Inggris kamu, sampai kamu submit yang sesuai standar, nanti kami akan keluarkan yang sifatnya unconditional gitu. Jadi macam-macam. Nanti yang sangat macam-macam di sini. Cuma pada akhirnya PDP hanya mau tahu yang penting itu LOE-nya unconditional. Dan ini bisa belakangan, setelah proses selesai. Tapi kalau saya kejar di depan. Kenapa? Karena menurut saya penting untuk menentukan universitas yang jelas, yang sangat-sangat jelas gitu loh untuk kita tuju. Karena ini akan memframing proposal study kita sama rencana studi kita dengan sangat jelas, sangat detail gitu loh, meyakinkan gitu loh. Itu kalau pilihan saya. Cuman kalau teman-teman pengen umum saja karena masih menunggu letter yang mana yang dapat gitu ya, mungkin masih nunggu gitu, katanya mau daftar dulu, itu terserah, itu pertimbangan masing-masing saja. Tapi bagi saya jauh lebih mudah kalau saya sudah mendapatkan LOE unconditional. Nah, ketika kalian sudah memasuki tahapan kelima ini, kalian sudah bisa menulis proposal study sebenarnya. Jadi berdasarkan informasi dari poin 1, 2, 3, sama 5 tadi, nanti kita akan bahas isinya apa kira-kira proposal study itu setelah ini. Terus kemudian teman-teman juga harus menghubungi pihak universitas. Jadi ketika sudah yakin untuk masuk ke 3 universitas itu, teman-teman kontak aja bagian admission-nya kalau nggak salah. Ya, pokoknya kontak aja yang di sana. Nanti kalian minta silabusnya apa. Karena kalian harus menulis rencana studi. Tanpa silabus, kalian tidak akan bisa menulis rencana studi. Baik. Nah, kenapa langkah-langkah ini menurut saya penting? Karena agar proposal yang kalian ajukan tuh padat, jelas gitu kan ya, rasional, meyakinkan gitu, kokoh. Karena ini bahan wawancara di ujung nanti. Jadi terakhir ketika kalian melalui semuanya, mereka akan buka lagi proposalnya sama rencana studinya. Dan ini akan jadi bahan wawancara mereka. Kalau teman-teman ada ikut di Abdi Muda kemarin, itu kan dibahas. Kalau kalian goyah dalam menjawab, itu pasti akan ada pengurangan nilai. Tapi kalau kalian yakin, jelas, ya itu yang mereka cari memang. Gitu loh. Dan biasanya memang itu pasti mendapatkan nilai yang berbeda ya dengan teman-teman yang lain. Nah, selanjutnya adalah ini isinya sebenarnya. Tadi saya nggak bilang isinya apa ya. Ini sekarang isinya nih. Isi dari bidang studi. Jadi bidang studi itu isinya biasanya adalah course overview. Jadi sebenarnya menjelaskan ini bidang studinya tuh mengenai apa, terus modul yang menarik, yang penting sekali bagi teman-teman itu apa, terus tujuannya nih untuk mencetak mahasiswa yang seperti apa, itu bisa menjadi poin-poin kenapa pemilihan ini ya. Terus setelah melalui modul-modul itu skill apa yang diperoleh dari situ.
Kadang juga ada feature unik ya yang dimiliki course itu, seperti saya memiliki feature magang. Jadi saya di sini magang, saya kerja, saya jadi konsultan, saya menulis briefing paper, disuruh mencari solusi terhadap sebuah masalah gitu. Jadi saya melakukan riset untuk menyelesaikan masalah di sini. Nah, karena saya harus menulis itu, saya jadi terpapar dengan peraturan-peraturan keimigrasian Inggris misalkan. Jadi tanpa disadari, dengan menjadi konsultan, saya harus membuka sebegitu banyak peraturan, dan akhirnya mengerti gitu loh, peraturan di sini itu seperti apa. Nah, tidak hanya itu, teman-teman juga harus sampaikan, yang seperti saya bilang tadi, sanggup nggak teman-teman menjalaninya gitu loh, menyelesaikan studi ini. Argumennya bisa disampaikan bahwa ini linear dengan bidang studi sebelumnya atau S1. Bisa juga dibilang teman-teman misalkan, ya apa aja lah yang kira-kira itu tuh bisa mendukung gitu ya. Intinya kan memperoleh kepercayaan sebenarnya, meyakinkan gitu ya. Jadi teman-teman cari sendiri aja. Kemudian biasanya kalau membahas tentang perguruan tinggi, di dalam proposal itu biasanya nulis rankingnya bagus, terus bagaimana risetnya, ada nggak dia punya research center di situ. Kadang kan ada tuh migration research center misalkan, atau seperti apa gitu. Nah itu nilai plus gitu loh. Sedangkan kalau area disiplin ilmu ini biasanya yang mengikuti pembahasan di bidang studi tadi ya, atau mengangkat mengenai ranking fakultasnya. Nah, relevansi terhadap kebutuhan institusi asal imigrasi maksudnya itu apa? Ya itu tadi bahannya, identifikasi masalah tadi yang dijawab dengan program-program yang sudah kita bayangin tadi kan. Baik, kalau saya disuruh menulis struktur proposalnya, itu akan kira-kira akan begini. Yang jelas tuh hasil langkah-langkah itu akan saya ramu sedemikian rupa untuk membuat proposal yang padat, meyakinkan, dan kalau bisa tuh wawancaranya tuh cuma 15 menit. Karena sudah jelas, sangat jelas yang kalian mau inginkan, sehingga mereka nggak akan banyak nanya lagi, mereka langsung angguk aja paling geleng-geleng, ya gitu kan, ya bagus itu dah. Usahakan kalian nggak repot di akhir, tapi persiapkan matang-matang di awal, capek di depan gitu ya, tapi akhirnya sangat mulus gitu. Jadi di awal sini teman-teman harus berjuang gitu. Kalau saya membentuk strukturnya akan seperti ini. Jadi yang pertama saya lakukan itulah saya akan mengangkat dulu, gitu loh. Mengangkat persoalan yang ingin saya selesaikan lah, atau ingin saya kerjakan, diperbaiki gitu ya, memperbaiki gitu. Misalnya ada yang perlu diperbaiki, ditingkatkan atau apa, itu dulu yang saya jelaskan. Itu teman-teman apa ya, kayak di put it nicely gitu loh, dibikin kayak singkat juga tapi pas gitu, padat gitu loh, jelaskan, jangan usah bertele-tele. Ini loh Pak, gitu kan arahnya kan, ini loh Pak yang akan saya urusi setelah pulang gitu kan, dan ini tuh penting gitu loh, dan saya bisa melakukan ini gitu loh. Paragraf keduanya, mulailah saya akan bahas tentang kursus tadi, kursus yang dipilih, terus bagaimana sih prodi tersebut nanti akan membantu saya menyelesaikan masalah di paragraf 1, apa sih skill-skill yang akan saya dapatkan agar bisa menjadi orang yang bisa menyelesaikan masalah di paragraf 1, gitu ya. Teman-teman bisa baca sendiri, ini sudah saya bahas di atas. Terus kalau misalkan kalian punya unconditional offer letter ya, itu enak banget, tinggal dibilangin aja, saya sudah dapat unconditional. Itu kalau mereka baca, karena ini emang udah siap berangkat gitu loh. Kalau wawancara sudah baca itu kan, ini orang cuma udah siap berangkat, tinggal test cap-nya aja, yang test cap-nya dilewati dan segala macam gitu. Paragraf ketiga, itu kalian menuangkan mengenai programnya apa yang dijalankan. Misalkan misalkan gini, kita menganggap profiling terorisme di bandara masih minim, sehingga saya akan ngambil jurusan ngambil mata kuliah modul terorisme atau jurusan terorisme, agar misalkan saya bisa membangun pengetahuan profiling terhadap yang berkaitan dengan kejahatan terorisme, atau menyusun tren per bulan misalkan, atau tren regional misalkan, yang bisa dimanfaatkan sebagai panduan untuk TPI di seluruh Indonesia misalkan, atau masuk kurikulum pelatihan dan segala macam. Bisa teman-teman aja sebenarnya bagaimana mengolahnya. Banyak sekali sebenarnya kalau mau. Oke.
Udah ya, strukturnya kira-kira begini ya. Terserah sih teman-teman apa mau sekolahnya dulu yang dijelaskan atau apa, tapi saya lebih mudahnya gitu membaca tuh seperti ini gitu. Kita akan membahas, ini kayaknya pembahasan terakhir nih. Nah, persyaratan unik ini ada rencana studinya teman-teman. Ini yang saya bilang tadi, minta silabusnya ke sekolah. Jadi teman-teman nanti mendeskripsikan ya. Jadi nanti akan ada modul wajib kan ya, seperti biasa modul wajib itu pasti diambil dan itu memang yang pokok. Terus ada nanti yang pilihan tuh cari yang mirip gitu. Jangan yang terlalu jauh dengan yang teman-teman butuhkan. Dan itu harus dipilih dari sekarang. Harus dinyatakan ke pihak sponsor atau beasiswa itu dari sekarang. Saya mata kuliah pilihannya dari yang 5 disediakan, saya ambil ini gitu. Meskipun dalam pelaksanaannya itu tidak selalu bisa kalau teman-teman ambil itu. Mungkin bukan karena penuh ya. Dulu kemarin saya di sini penuh kelasnya, tapi tetap dikasih. Tapi lebih kepada subject to change gitu ya, bisa berubah gitu, bisa hilang dia gitu loh. Entah faktor apa. Tapi nggak masalah. Maksudnya yang penting LPDP tahu kalian tuh segala sesuatu tuh sudah dipikirkan dan direncanakan dengan baik. Itu sebenarnya yang penting. Sampai sini ya kalau memang itu tidak tersedia ya teman-teman bisa pilih yang lain. Nah, kemudian yang kedua itu adalah teman-teman deskripsikan topiknya. Untuk disertasinya apa. Pengalaman saya sendiri nih, saya sedang menulis disertasi sekarang, itu topiknya tetap sama, fokusnya bergeser. Tapi menurut saya ini jauh lebih baik dari apa yang saya tulis kemarin. Karena saat itu saya belum terpapar apa masih sedikit terpapar gitu loh. Tapi ketika sampai sini, saya terpapar dengan berbagai literatur, perspektif, dan itu malah menimbulkan apa ya pemikiran baru gitu loh, yang lebih bagus lagi gitu loh untuk diangkat topiknya. Fokusnya sih sebenarnya topiknya tetap sama, tapi fokusnya itu sangat mungkin terjadi di teman-teman dan tidak ada masalah karena yang penting itu dilaporkan. Kalian akan ada laporan akademik per 3 bulanan lah, sekitar 3 bulanan. Kalian laporkan aja bahwa memang yang penting jelas sih. Poinnya itu satu, yang penting itu jelas gitu. Nah, terus yang ketiga, mereka juga mau tahu di luar perkuliahan, teman-teman itu mengerjakan apa gitu ya. Dan ini bisa teman-teman browsing di website universitasnya itu. Kayak makanya ini sebenarnya logika pertanyaan mereka ini kayak orang yang sudah punya offer letter sebenarnya. Karena kalau nggak punya offer letter agak bingung kan kalian mau ngomongin olahraga, klub atau apa dan segala macam belum tentu tersedia kan di sana gitu loh. Itu contohnya. Atau kalian akan membicarakan segala sesuatunya sangat general, itu bisa juga sih. Kalau usul saya teman-teman bergabung di PPI, kalian sangat penting. Itu bisa salah satu hal yang diinikan karena banyak sekali kegiatan-kegiatan mereka yang itu bermanfaat gitu. Terus yang terakhir adalah silabusnya tetap dilampirkan. Jadi tetap silabus yang kalian minta tuh tetap dilampirkan juga. Biar mereka juga tahu bahwa apa aslinya yang ditawarkan itu seperti apa gitu loh. Kalau rencana ini kan sudah kalian susun sesuai keinginan kalian. Kalau silabus itu kan yang asli dari kampus kan. Seperti apa sih aslinya dari kampus gitu menyediakan. Oke. Presentasi dari saya berakhir. Informasi saja sebelum ke Aryo. Next week itu fokus di seleksinya ya. Jadi setelah administrasi ini kalian tembus, selesai, besok itu kita akan bahas mengenai seleksi beasiswa. Itu nanti akan dibantu oleh rekan kita Hana dari Kementerian Luar Negeri. Dia sekarang mengambil studi di University of Glasgow. Ya, di Glasgow. Tapi dia juga akan membahas sedikit mengenai rencana studi dan proposal itu juga. Mungkin dari pembahasan saya atau cara saya menulis itu nggak semuanya kena gitu ya dengan teman-teman, nggak semuanya kena. Tapi mungkin dia memberikan hal yang berbeda, itu teman-teman bisa pakai yang versinya dia lebih cocok. Silahkan, makanya Hanai juga kita undang untuk sharing di sini. Baik, sekian dari saya. Saya serahkan kembali kepada Dista sebagai host. Oke, makasih banyak Kak Galuh.
Jadi kalau LPDP selain kita dapat kemudahan masalah pembiayaan kuliah, tapi setelah selesai melaksanakan pendidikan kita juga harus memberikan kontribusi atau feedback untuk institusi dan negara ya Kak. Proposal juga merupakan hal yang penting yang harus difokuskan buat teman-teman semua. Oke, selanjutnya Bang Aryo silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, saya cuma kasih sedikit gambaran, karena yang dijelaskan Kak Galuh tadi udah cukup sangat-sangat jelas ya. Hampir itu 90% dari proses untuk cari beasiswa, itu yang seperti dijelaskan sama Kak Galuh. Ini aja saya jadi termotivasi lagi untuk mengikuti step-step yang sudah diberikan Kak Galuh. Ya benar, karena mungkin kalau teman-teman tergabung di forum-forum beasiswa, ini langka yang seperti disampaikan Kak Galuh ini jarang-jarang banget ada yang mau sharing seperti ini, karena biasanya di forum-forum beasiswa mereka sangat membantu, mereka excited untuk membantu kita, tapi mereka tidak mau kalau kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan dasar, misalkan bagaimana prosesnya, bagaimana langkah-langkahnya, itu hampir jarang sekali saya temukan yang di forum-forum beasiswa. Nah ini mungkin nanti bisa di-sharing, itu teman-teman tinggal diikuti step-nya aja ini udah lebih dari 70% untuk proses pencarian beasiswa itu sendiri. Kalau saya di sini ingin sekedar menambahkan terkait Fulbright, mungkin ada sedikit perbedaan, karena kalau LPDP tadi kan infonya dibatasi untuk universitasnya maupun jurusannya, sedangkan untuk Fulbright itu tidak membatasi pencari beasiswa untuk memilih jurusan maupun kampusnya. Jadi hampir tidak ada batasan, semua jurusan diperbolehkan, kecuali misalkan yang terkait dengan medis, itu mereka melarang yang medis yang berhubungan langsung dengan yang seperti sekarang, yang terjadi pandemik seperti sekarang, jadi berhubungan langsung dengan clinical patient. Jadi selebihnya kita dibebaskan memilih jurusan apapun, bahkan kita tidak perlu menentukan kita mau masuk di universitas mana, karena mereka nanti yang akan menentukan kita akan ditempatkan di universitas mana. Tapi kalau teman-teman punya referensi atau keinginan, misalkan, oh saya mau di Columbia atau di Harvard nih, itu bisa dicantumkan ketika teman-teman melamar beasiswa, tapi tidak menjadi jaminan bahwa teman-teman akan ditempatkan di universitas tersebut, kecuali sudah memperoleh LOA atau Letter of Acceptance dari kampus tersebut dan sudah menjalin hubungan yang intens dengan profesor dari jurusan yang akan teman-teman ambil di sana. Kalau untuk Fulbright, teman-teman untuk persyaratannya bisa dicek di situs aminef.or.id, itu lembaga penyedia beasiswa yang langsung dibawahkan oleh Fulbright. Jadi di situ sudah cukup jelas penjelasan umum, mungkin tidak ada buku panduan seperti LPDP, tapi di general description-nya sudah cukup jelas. Jadi teman-teman tinggal mengikuti saja persyaratannya, bahkan lebih mudah daripada LPDP, karena ketika proses awal tidak disyaratkan untuk IELTS atau TOEFL IBT, cukup TOEFL ITP, yaitu yang sampai sekarang masih belum berubah, masih 550 standarnya. Baru nanti setelah teman-teman berhasil tembus ke proses seleksi, itu baru nanti diminta untuk melengkapi TOEFL IBT maupun IELTS. Jadi tidak ada salahnya kalau teman-teman sudah mempersiapkan sebelumnya. Terus terkait hal yang lain untuk tes-tes dan tes tambahan, nanti itu setelah teman-teman mengikuti persyaratan yang ada di situ, jadi misalkan mengerjakan esai yang sudah disediakan, jadi kita cukup mengerjakan esai yang sudah disediakan oleh Fulbright atau Aminef,
itu tinggal diisi saja sesuai ketentuannya. Nanti yang perlu diperhatikan adalah deadline. Jadi untuk deadline ini setiap tahunnya pasti ditentukan di bulan Februari untuk master degree maupun PhD ya. Itu teman-teman harus perhatikan betul deadline-nya. Karena timeline-nya jelas mereka. Jadi deadline pengumpulan di bulan Februari, proses seleksi di bulan Maret, lalu setelah itu April mulai kalau teman-teman lolos, itu nanti akan dipanggil untuk interview. Nah, ketika proses interview, teman-teman tinggal apa yang sudah teman-teman tulis di esai itu tinggal disampaikan aja. Tinggal diutarakan sesuai yang sudah rekan-rekan susun. Nah, setelah itu prosesnya kita tinggal menunggu aja. Nanti ada surat cinta yang dikirimkan oleh Fulbright. Saya dulu dapat 3 kali surat cinta. Jadi kalau dapat surat cinta yang pertama itu ibaratnya sudah 70% kita masuk di beasiswa tersebut. Itu kita tinggal menunggu dari di sana istilahnya konsorsium ya. Jadi konsorsium menentukan kita nanti mau ditempatkan di mana. Nah, surat cinta yang kedua itu terkait teman-teman nanti ditempatkan di kampus mana. Nah, ini teman-teman sudah harus persiapan. Kalau sudah dapat surat cinta yang kedua ini, sudah mulai harus mempersiapkan. Jadi nanti ada panduannya. Jadi misalkan untuk persiapan visa dan lain-lain, itu udah ada panduannya. Nah, kalau untuk surat cinta yang ketiga itu sudah persiapan untuk pre-departure orientation. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Terus yang juga perlu diperhatikan, tadi Kak Galuh juga menyinggung masalah TOEFL ya. Memang persyaratannya tidak terlalu tinggi ya, cukup 550. Tapi kalau bisa memang nanti teman-teman sesuai kampus di sana, biasanya kalau yang di US masih pakai TOEFL IBT, itu di kisaran 590, 600, paling nggak teman-teman bisa mencapai di kisaran itu ya. Kalaupun nantinya tidak mencapai di kisaran itu, tidak perlu khawatir. Nanti ini bisa jadi keuntungan teman-teman juga. Jadi misalkan lolos, tapi standar TOEFL atau standar IELTS teman-teman tidak mencapai standar yang ditentukan oleh kampus, itu nanti teman-teman akan dikirim atau diberangkatkan lebih dulu, lebih awal untuk mengikuti bridge program. Ada beberapa rekan saya yang juga penerima beasiswa, mereka memang tidak mencapai standar itu, tapi keuntungannya mereka diberangkatkan lebih dulu. Jadi mereka nanti disekolahkan sekitar 3-6 bulan untuk mengikuti bridge program. Jadi tidak perlu khawatir. Terus terkait Fulbright sendiri, ketika teman-teman mengikuti ataupun mencoba beasiswa ini tidak ada ruginya sama sekali. Mulai dari kita ikut tes, ibaratnya ikut tes, kita berangkat tes Fulbright, kita dipanggil karena esai kita diterima, itu kita tidak mengeluarkan biaya sama sekali, malah kita sudah dibiayai penuh, mulai dari tiket, bahkan nanti kita akan diberikan uang saku. Jadi kalau saya sih menyarankan teman-teman bisa dicoba. Mungkin seperti itu sih. Kurang lebihnya kalau mengenai detail-detailnya sudah tertera semua yang disampaikan sama Kak Galuh tadi. Saya jadi mengikuti saya juga sambil baca-baca yang tadi disampaikan Kak Galuh, ini sudah hampir 90% sih sebetulnya. Mungkin itu yang bisa saya disampaikan. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas, ini kita bisa langsung ke sesi tanya jawab karena memang waktunya cukup terbatas ya. Mungkin bisa disambung, Dista. Oke, makasih Bang Aryo. Kita langsung aja ke sesi tanya jawab ya. Di sini silahkan yang mau tanya.
Sudah ada yang tanya. Silahkan. Sudah tersambung? Bang Christian ya? Oh ya, halo selamat sore Aryo Purnomo sama Dista, host, dan selamat siang untuk Kak Galuh ya. Ya, Nama selamat saya sore. dari JFU Ngurah Rai, Bali. Kebetulan satu UPT sama Kak Galuh. Tertarik mendengar persyaratan, tapi secara basic, kalau nggak salah, apakah benar Fulbright itu penempatannya atau postingannya sesuai dengan yang ditentukan oleh yang memberikan beasiswa? Kalau LPDP, Masih tersambung, Bang Christian? Iya, agak terputus tadi koneksinya. Mau dijawab? Boleh, Baik, kalau langsung aja. Kita tadi menangkap pertanyaannya karena ada bagian yang terputus tadi, kalau nggak salah. Jadi garis besar pertanyaannya kayak gimana? Masalah penempatan US, penempatan, Bang. betul. Penempatan di US, apakah berdasarkan permintaan kita atau yang memberikan beasiswa? Karena kalau Galuh kalau nggak salah dari yang diminati, kalau sekilas dari yang saya cermati dari Mas Aryo, katanya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Misalkan dari pemberi beasiswa Fulbright, mereka tempatkan misalkan di Ohio University, padahal kita pengennya misalkan di Harvard atau di Columbia University. Iya, terima kasih. Boleh langsung saya jawab. Ya, jadi gini, untuk secara umumnya, Fulbright memberikan kebebasan bagi pencari beasiswa untuk memilih jurusan atau akademi yang diinginkan. Jadi itu sesuai kita. Tapi mereka tidak mensyaratkan apakah kita harus, maksudnya tidak mensyaratkan kita untuk memperoleh, maksudnya tidak mensyaratkan kita untuk memilih kampus yang akan dituju. Karena mereka sudah punya ketentuan sendiri. Mereka sudah, ibaratnya sudah tahu untuk jurusan yang kita pilih ini, mereka sudah tahu, oh, yang terbaik di sini. Secara garis besarnya seperti itu. Tapi kalau memang kita punya keinginan, misalkan, ya saya ingin nih law school yang terbaik di Harvard, saya mau masuk di situ. Nah, itu mereka membebaskan, asalkan kita sudah punya pendukung yang cukup kuat, yaitu letter of acceptance, dan seperti yang saya sampaikan tadi, sudah ada komunikasi yang cukup intens antara kita dengan salah satu profesor di sana yang nantinya dia bisa menjamin sebagai dosen pembimbing kita, ibaratnya seperti itu. Terima kasih. Ingin Kak Galuh yang menambahkan? Tambahin aja sedikit ya. Jadi mungkin Fulbright ini kan
beasiswa dari pemerintahan AS ya, dari pemerintahannya sendiri gitu. Makanya mereka pasti punya kemudahan untuk bekerjasama dengan universitas di dalam negerinya gitu loh. Jadi dia bisa memposting ulang orang-orang ini gitu kan. Walaupun kita merasa lebih cocok di mana, cuma mereka bisa membaca bahwa ada jurusan yang lebih cocok dengan kita. Dan mereka bisa melakukan itu karena itu pemerintahannya sendiri yang memiliki beasiswa. Kalau dalam skema LPDP, ini kan dari pemerintahan kita. Universitasnya di luar. Jadi tanggung jawab pelamar sebenarnya untuk memilih, untuk meyakinkan dan segala macam. LPDP hanya atau mencari LOE-nya. LPDP hanya dalam posisi minta diyakinkan saja bahwa kami memberikan uang kepada orang yang tepat gitu. Dan seluruh proses pemilihan segala macam memang diserahkan kepada kita gitu loh. Oke, itu aja tambahan dari saya. Oke, penanya selanjutnya. Wah, serem nih. Monggo, silakan. Nggak berani nih. Oke, makasih host kalian, narasumber yang sudah memberikan informasi yang luar biasa. Saya nggak berani nanya sih, cuman ada sedikit tambahan masukan. Jadi untuk seluruh kita bisa insan imigrasi yang ingin mencari beasiswa di luar negeri, kebetulan kita ada 2 narasumber yang ada di Inggris dan ada di Amerika. Tapi selain 2 ini ada yang cukup populer, yang ketiga adalah Australian Awards, kemudian ada Stunet. Untuk membuat, tadi ada beberapa yang saya perhatikan, agar proposal ini lebih fleksibel, kita harus lihat kepada siapa kita mau memohon beasiswa gitu. Jadi misalnya tadi kalau misalnya Mbak Galuh fokusnya di LPDP, maka proposalnya itu harus menguntungkan pemerintah Indonesia. Nah, sedangkan kalau di Fulbright, mungkin saya kurang tahu, tapi kalau di Australian Awards, untuk mengajukan sebuah proposal itu, prosesnya adalah harus menguntungkan pemerintah Australia. Jadi kita harus bisa menjelaskan kalau kita disekolahkan oleh pemerintah Australia, itu kita harus bisa kasih profit ke pemerintah Australia itu apa. Kadang there are no free lunch, gitu. Nggak ada makan siang yang gratis, maka itu harus berbunyi di proposalnya. Kemudian terkait dengan LOA, untuk S2 sepemahaman saya itu memang jauh lebih mudah dibandingkan untuk S3. Gitu. Karena S3 kan harus spesifik di satu supervisor. Gitu. Jadi untuk rekan-rekan yang sekarang sedang mempersiapkan beasiswa, jangan lupa ibaratnya kita harus minta permisi ke siapa ini yang mau ngasih beasiswa, dan kita harus namanya jualan itu kita harus bisa menjual apa yang menguntungkan buat dia. Jadi jangan sampai kita ngasih kita mau disekolahin tapi kita nggak ngasih apa-apa. Misalnya kita minta beasiswa ke Fulbright, kemudian esai kita itu lebih kepada hubungan antara Indonesia dan Australia. Itu udah hampir pasti, kalau dari para pemburu beasiswa itu udah pasti dicoret. Udah nggak mungkin dibaca, jadi mungkin akan menunggu 3 tahun sampai suratnya dibales, hanya untuk tolong jangan dikirimkan pelamaran lagi ke sini, gitu, karena Anda nggak akan diterima. Jadi pastikan tujuannya, motifnya itu jelas, dan tidak lupa menjual apa yang kira-kira bisa kita kasih ke si pemberi beasiswa. Oke, gitu, thank you. Baik, terima kasih banyak Pak Tito. Mohon izin menambahkan sedikit. Jadi terkait Fulbright, memang pesertanya tidak meminta kita untuk yang seperti tadi disampaikan, seperti keuntungan untuk pemerintah Australia. Bahkan di situ tertulis jelas apa yang bisa kita berikan untuk, misalkan kalau kita sekarang di imigrasi, apa yang kita bisa berikan di institusi kita sekarang. Nah, di situ nanti kalau teman-teman baca di persyaratan umum, untuk Fulbright tidak ada batasan usia. Tapi kalau kita misalkan mengambil Fulbright, kita akan diminta paling tidak kita bekerja minimal 5 tahun setelah kita menyelesaikan studi. Jadi ibaratnya mungkin tidak ada batasan beasiswa, tidak ada batasan usia secara spesifik. Tapi kalau dihitung-hitung maksimal mungkin sekitar usia 50, karena usia pensiun di
PNS kalau nggak salah 58 ya. Jadi 50 sampai 52. Nah, setelah kita lulus itu kita wajib harus memberikan kontribusi 5 tahun bekerja di institusi kita. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, makasih banyak Pak Tito. Baik, Kak. Nambahin sedikit aja. Jadi kalau tadi saya sempat komunikasi sama Pak Tito ya. Jadi format proposal ini terserah teman-teman. Nanti mungkin bisa dicari referensi yang berbeda. Kalau saya mungkin akan menulis sekitar 800 sampai 1000 kata, sekitar seperti itu. Jadi paragrafnya pun akan disesuaikan. Bagi yang topiknya terlalu padat gitu ya, gemuk bisa dipecah aja. Ini contoh saja gitu, contoh struktur. Oke, ada yang raise hand? Sebentar Kak, boleh nambahin dikit. Tadi terkait proposal ya. Kalau kalian, saya kurang tahu di LPDP atau di Australian Award. Kalau di Fulbright, di situ spesifik dijelas maksimal 500 kata untuk masing-masing esai. Jadi untuk teman-teman itu batasan itu wajib dipahami dan harus diikuti. Jadi jangan melebih-lebihkan dan kalau bisa jangan terlalu kurang juga. Jadi 500 exact 500. Oke, berarti dicek ya untuk yang LPDP ya. Saya malah baru sadar nih ketika Aryo menyampaikan ada nggak pembahasan itu. Tapi saya dari tadi itu saya bayanginnya ini 1000 gitu loh. Karena saya biasa bikin bersama saya kan mayoritas itu mintanya paling 1000 kan maksimal kan. Oke, ini ada yang nanya, host. Selanjutnya kita mau berapa menit lagi nih, Kak? 5 menit lagi ya. Jadi 11.15 ya kita akhir ya. Jadi ini penanya terakhir ya. Boleh. Selamat sore, Bapak Ibu, Bu Galuh dan Pak Aryo dan juga Bu Dista. Perkenalkan, mohon izin memperkenalkan diri, saya Ari Wicaksono, analis keimigrasian pertama di kantor imigrasi Soekarno-Hatta. Saat ini saya ditempatkan di bagian kepegawaian. Jadi saya berterima kasih sekali terkait dengan acara ini karena memang informasinya sangat bermanfaat dan penting untuk kami juga yang tergabung di kepegawaian. Jadi begini Bapak Ibu yang ingin saya tanyakan, di aplikasi Sivox sendiri ada list beasiswa luar negeri yang sudah bekerja sama dengan Kemenkumham. Jadi memang suratnya ada yang ditujukan khusus untuk Sekretariat Jenderal dan juga ada juga yang mencakup semua kementerian, tetapi juga ada beberapa beasiswa yang di luar dari kerjasama itu gitu. Tetapi ada yang double, misalnya di Stimpak ada Australian Awards, lalu juga ada penerimaan Australian Awards secara individu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah pendaftaran beasiswa itu sendiri? Apakah kalau misalnya memang Australian Awards sudah bekerja sama dengan Kemenkumham atau misalnya Fulbright sudah bekerja sama dengan Kemenkumham, begitu pula LPDP, apakah proses ini bisa berjalan sesuai alur di Kemenkumham atau di imigrasi atau kita bisa mendaftar secara independen? Terima kasih. Saya jawab dulu ya, Aryo ya. Siap. Jadi kalau LPDP kan sudah jelas ya bahwa ada kategori targeted gitu ya, grup. Kalau yang bukan PNS ada sendiri namanya regular. Bahkan macam-macam sih, ada banyak sekali skemanya. Cuman kalau LPDP sudah sangat spesifik, tinggal apply di skema ini. Nah, untuk Fulbright saya tidak tahu, nanti dijawab sama Aryo. Untuk AS, saya nggak terlalu berani membahas karena saya nggak punya pengalaman, walaupun saya pernah dengar. Jadi yang disampaikan Mas Arif ya tadi ya? Ari ya? Ya. Nah itu Mas Ari ya, saya pernah dengar. Tapi bagaimana, ini kan saya berbicara bagaimana strateginya gitu ya, supaya menguntungkan buat pelamar tuh gimana gitu kan ya. Apakah pakai yang jalur di luar, apakah pakai jalur di dalam, yang sudah kerjasama, apakah menghindari crash misalkan dan segala macam. Nah, saya berharap dari partisipan ini ada yang agak mengerti gitu loh untuk AS, dan kalau ada informasi mohon di-share di sini. Baik, saya serahkan ke Aryo atau ke Dista. Mungkin bisa menambahkan atau Bang Ridwan.
Selamat malam, waktu Australia. Siap. Selamat Malam, Mbak. sore ya, waktu Indonesia. Sore. Izin menambahkan terkait AAS, Australian World Scholarship. Tadi pertanyaannya ada 2 ya kalau nggak salah saya nyimak ya. Satu yang untuk internal, satu untuk yang mandiri ya. Siap, betul. Untuk kebetulan saya kandidat calon bakal calon kandidat gagal AAS berulang-ulang. Untuk yang mandiri, Jangan dibahas, nanti saya mundur apply semua PhD. itu. Yang untuk PhD tapi untuk PhD ya, yang untuk PhD. Dan saya sekarang yang beasiswa kerjasama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi. Untuk yang Australian World Scholarship yang mandiri itu betul kata Pak Tito tadi, ada beberapa pertanyaan yang memang sedikit perlu mendukung ya, supporting hubungan antara Indonesia dan Australia. Itu penting sekali, akan dilihat afternya gitu. Jadi panjang. Untuk persyaratan, yang pertama kali untuk Australian Award Scholarship itu adalah targeted area, targeted geographic area. Misalnya non-Jakarta, non-Jawa. Misalnya provinsi-provinsi yang ada di Aceh, Papua, Sulawesi, Kalimantan, NTB, Bali juga ada masuk. Nah, AAS akan memprioritaskan itu dulu. Jadi teman-teman ASN yang ada berasal dari provinsi tersebut itu memiliki kesempatan atau peluang lebih besar ketimbang yang ada di Pulau Jawa, terutama Jakarta. Itu yang pertama, untuk mandiri. Kemudian syarat-syarat yang untuk mandiri lagi, terkait persyaratan tadi juga ada IELTS-nya. IELTS untuk Australia rata-rata itu untuk overall band-nya 6,5 gitu. Tetapi rata-rata ya, tetapi untuk top 8 besar kampus di Australia, Group of 8 namanya, itu di atas 6,5 untuk overall band-nya. Gitu. Bisa 7 minimum. Gitu. Itu untuk IELTS. Dan persyaratan semuanya sama, ada LOA. Ketika saya apply untuk PhD saya, untuk yang pertama kali, jika ada yang mau daftar PhD sekarang, yang pertama kali dilakukan adalah finding supervisor dulu. Teman-teman harus mencari supervisor dulu, itu yang paling utama. Calon supervisor kalian dalam menulis riset nanti, disertasi nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, cari kampus yang sesuai. Yang ketiga adalah research komponen 80%. Itu untuk PhD. Nah, untuk S2, untuk master, tidak ada syarat spesifik khusus untuk mencari supervisor dan sebagainya. Yang penting mengisi beberapa pertanyaan yang ada di form AAS, di formulir AAS. Itu sangat penting. Dan untuk persyaratan dokumen lainnya sama seperti LPDP dan Fulbright ya. Ada izin atasan sebagai PNS, segala macam. Lengkap. Nah, untuk yang mandiri, itu yang mandiri. Untuk yang internal dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, itu sudah dilakukan kerjasama dari, kalau nggak salah, dari tahun 2001 atau 2002, saya lupa, dengan imigrasi Australia. Dan kampusnya satu, yaitu Flinders University. Jurusannya bisa pilih 4. Ada Public Administration, tapi untuk master ya, nggak ada untuk PhD. Public Administration, Hubungan Internasional, International Relations, 2 lagi saya lupa, kalau nggak salah IT ya. Nah, ini berakhir tahun ini untuk bekerja sama dengan Flinders University. Persyaratan sama semua, IELTS, ya, misi formulir, sama. Tapi untuk tahun ini, dibuka ke, bagusnya nih, beruntung nih, ke ANU ya, Australian National University di Canberra. Flinders University itu di South Australia. Nah, ada perubahan kerjasama dengan kampus. Tetapi di ANU itu cuma 1
masternya cuma satu jurusan, prodinya, yaitu public policy. Dan hanya 1 tahun. Tapi 72 unit dan ketat. Mungkin itu dari saya, dari AS. Terima kasih. Baik, boleh sedikit menambahkan. Kalau tadi sudah jelaskan Kak Galuh sama Bang Ridwan terkait AAS dan LPDP, kalau untuk Fulbright sampai sejauh ini belum ada kerjasama langsung, baik dengan institusi kita maupun dengan institusi pemerintahan yang lain. Jadi untuk saat ini Fulbright masih independen. Jadi kalau rekan-rekan tertarik bisa langsung mendaftar secara independen, dan Fulbright tidak membatasi atau tidak ada peraturan spesifik kecuali yang sudah saya jelaskan tadi. Tapi yang perlu dipahami rekan-rekan, ketika mendaftar Fulbright, pastikan rekan-rekan tidak berbenturan dengan peraturan yang di institusi. Karena ini terjadi di salah satu rekan saya yang akhirnya gagal berangkat, karena waktu itu dia baru diterima sebagai PNS. Nah, tapi dia mendaftar beasiswa Fulbright dan diterima. Ketika dia itu sudah masuk pre-departure orientation, ternyata dia tidak mendapatkan persetujuan langsung dari atasannya. Jadi otomatis dia langsung gugur. Padahal sayang sekali itu udah pre-departure, ibaratnya udah tinggal berangkat aja. Tapi kalau untuk saat ini, apalagi yang rekan-rekan ASN, ini kan udah bekerja lebih dari 2 tahun, jadi sudah melewati dari persyaratan itu ya. Dan untuk Mas Arif yang di kepegawaian, ini salah satu keuntungannya, keuntungan berada di kepegawaian, ya ini dapat banyak info terkait beasiswa. Karena saya dulu waktu masih di Kanim Surabaya, salah satu keuntungan saya juga terkait informasi-informasi terkait beasiswa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditambahin nggak? Sedikit aja ya, buat Ari tadi ya. Kalau memang berada di posisi kayak harus memilih, itu yang paling penting mengumpulkan informasi banyak-banyaknya. Nanti pada akhirnya kita akan klik kok mana yang, kayaknya saya ngambil yang ini aja, saya ngambil ini. Jadi informasinya aja dulu yang dikumpulkan gitu loh. Kalau menurut saya itu mumpung ada di posisinya di kepegawaian, bisa menimbang-nimbang, bisa melihat, bisa mencari tahu juga, dan bisa ya intinya menimbang-nimbang lah mana yang kira-kira paling bisa kita manfaatkan untuk kita mendapatkan beasiswa ke luar negeri gitu. Jadi skema-skema yang mana, karena agak sulit juga kalau kita beri masukan langsung gitu ya. Itu bukan sesuatu hal yang bisa kita berikan masukan langsung, karena hanya tips-tips aja apa yang bisa Mas Ari lakukan untuk mempertimbangkan mana beasiswa yang mau diambil gitu. Iya. Sekian dari saya sih. Apakah kalau ada pertanyaan lagi, apa mau dibuka atau kita close sekarang? Silakan host. Ini udah nggak ada penanya lagi. Boleh nambahin dikit? Oh, boleh. Boleh, Bang. Mau izin? Boleh menambahkan dikit? Iya, Bang. Boleh, Bang. Jadi intinya yang pertama itu mau apapun beasiswanya, yang pertama itu sepertinya siapkan IELTS-nya dulu. Karena itu paling ampuh, paling utama. Yang kedua sama itu ya, surat izin atasan. Itu 2 hal itu paling penting. IELTS juga dari jauh-jauh hari disiapkan, dari sekarang mungkin disiapkan, karena itu nggak mudah dan bukan suatu yang langsung, atau TOEFL ya, atau tes lain apapun itu ya bentuknya, proficiency, pokoknya English proficiency, itu paling penting. Kedua, surat izin atasan. Dan urutannya di Indonesia, biasanya untuk pembukaan program beasiswa itu, yang pertama itu AS dulu, di bulan Februari atau Maret, sampai 3 bulan ke depan. Setelah AS tutup, biasanya LPDP buka. Setelah itu, di bulan Juli. Itu biasanya yang mental-mental di AS, dia daftar ke LPDP. Habis LPDP buka, itu Chevening buka di bulan berikutnya, di bulan September.
Nah, itu urutannya seperti itu. Fulbright mungkin ada tambahan. Di bulan apa saya miss di situ. Demikian, Sama, di terima kasih. September juga, Pak. September. Nah, berarti Chevening dan ini ya Fulbright berbarengan. Sampai bersamaan. Jadi urutannya itu AAS, kemudian buka LPDP di satu tahun itu, dan berikutnya Chevening dan Fulbright. Terima kasih. Oke, makasih banyak tambahannya Bang Ridwan. Ada yang mau ditambahkan mungkin? Bang Aryo, Kak Galuh. Kita udah 1 jam 23. Udah selesai kayaknya. Mungkin Oke, mungkin perlu sosialisasikan series berikutnya aja biar lebih komprehensif lagi pemahamannya. Oke, nanti seri ketiga kita mau bahas apa, Kak? Mengenai seleksi pasca administrasi, yaitu ada tes CAT, kemudian ada jadi gini, saya tuh tidak masuk skema yang sama seperti ini ya. Saya sebelumnya yang tahun 2017. Yang ini kemungkinan lebih mudah karena dia di drop seperti saya bilang tadi. Cuman yang tersisa setahu saya tes CAT, kemudian menulis writing, saya tapi online kayaknya, bukan on spot. Kalau saya on spot, duduk dikasih tema, kerjakan. Kalau ini kayaknya online, sama terakhir wawancara. Nah, itu akan kita bahas dibantu oleh teman kita dari Hana dari Kementerian Luar Negeri ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi juga, karena saking pentingnya di bagian proposal ini ya, kita akan minta pengalaman teman kita yang di Kementerian Luar Negeri juga. Saya harap teman-teman excited lah ya untuk berpartisipasi lagi di webinar berikutnya. Oke, makasih banyak Kak Galuh. Buat teman-teman yang nggak sempat ngikutin dari awal, silahkan menonton siaran ulang dari webinar ini, bisa di webnya CMBS Pikat, atau nanti kita akan upload di sosial medianya, akan kita upload di IGTV. Untuk pertanyaan yang belum sempat ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke email cmbs.pikat@gmail.com atau bisa DM ke Instagram kami, nanti akan kami follow up ke Kak Galuh, Bang Aryo, atau Pak Tito, atau Bang Ridwan. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan partisipasinya. Selamat menjalankan hari Minggu. Besok kita mulai kerja lagi. Kak Galuh, semangat buat kuliahnya. Oke, makasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.